teman-teman GP Kids, selamat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-Mu yang indah. Sekarang kami mau beribadah, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
teman GP Kids, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak GP Kids. Shalom buat kalian semua. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu lagi di kebaktian sekolah minggu online GP Kids. Ya anak-anak, kalau dipercaya pagi ini kalian semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Puji Tuhan. Kalau kalian semua sudah siap, Pak mau ajak semua anak-anak GP Kids untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama teriakkan dulu yel-yel GP Kids ya, supaya pagi ini kita bisa lebih semangat dan juga sukacita. Siap ya? Kalau kalian bilang GP Kids, kalian harus jawab apa? Cayo! Siap ya? Oke. 1, 2, 3. GP Kids, cayo, cayo, cayo. Puji Tuhan. Semua anak-anak GP Kids semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Ya anak-anak, hari ini Kak Uni akan mengajak kalian semua untuk menutup mata kalian sebentar saja. Nanti Kak Uni hitung sampai 10 ya. Tidak boleh dibuka, semua harus menutup mata ya. Siap ya, tutup matanya, tidak boleh sambil ngintip-ngintip juga tidak boleh, harus ditutup ya. Coba ya, Kak Uni hitung ya. Semua anak-anak GP Kids angkat dulu kedua tanganmu, lalu tutup mata kalian. Sudah? Tidak boleh lihat sana sini loh ya, harus ketutup, matanya sudah ditutup dan juga tangannya harus menutup mata kalian seperti ini. Kalau sudah, Kak Uni akan hitung dan anak-anak juga boleh hitung bersama-sama 1 sampai dengan 10. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana rasanya? Aduh, silau ya matanya ya, dari gelap tadi tiba-tiba menjadi terang sekali. Silau ya, gimana waktu matanya ditutup? Rasanya enak nggak? Nggak enak ya, gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Nah, anak-anak coba sekarang satu kali lagi kita akan menutup mata kita. Kak Uni hanya menghitung sampai 5 kali ya, hitung 1 sampai ke 5. Lalu kalian akan coba berjalan pelan-pelan saja. Yang kecil-kecil boleh diawasi atau dibantu oleh papa mama, tetapi jangan dipegangin ya. Kalian coba ditutup matanya lalu berjalan, melangkah pelan-pelan. Bisa ya, kita hitung ya bersama-sama 1 sampai 5 sambil melangkah. Siap ya? Tutup lagi matanya. Sudah siap tutup mata kalian? Kalau sudah, kita akan melangkah atau bergerak ke kanan ke kiri boleh. Coba ya. 1, 2, 3, aduh, kesandung. 4, 5. Waduh, bagaimana? Tadi melangkahnya lancar semua atau ada yang kesandung seperti tadi Kak Uni? Mau melangkah ke kiri ke kanan tiba-tiba kesandung. Ada atau lancar? Iya anak-anak, gimana rasanya? Dengan mata yang tertutup kalian harus melangkah. Tentu saja akan sangat sulit ya buat kita ya. Nah anak-anak, bayangkan ketika kalian diberi Tuhan mata yang sungguh sehat dan indah, bisa menikmati cuaca yang sungguh indah, masih bisa melihat matahari, masih bisa melihat pemandangan. Setiap kali bangun tidur kalian masih bisa melihat keluargamu, papa, mama, kakak, adik, semua orang yang kalian sayangi. Betapa sungguh bahagianya. Ketika kalian bisa merasakan itu semua, berarti kalian masih bisa menikmati atau merasakan anugerah dari Tuhan. Ya anak-anak, jadi setiap kali kalian bangun tidur,
ketika kalian membuka mata kalian dan kalian masih bisa melihat sekeliling kalian, berarti kalian harus mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang sudah kalian terima. Sebab anak-anak, kalian akan bisa mengerti bagaimana orang yang mengalami kebutaan pada matanya, dia tidak bisa melihat. Terbayangkan ya, tadi ketika Kak Oni mengajak kalian menutup mata, sungguh tidak enak, tidak bisa melihat apa-apa, gelap rasanya. Untuk berjalan saja juga agak sulit, sampai harus ke sana, tidak bisa melihat, mengerti ada apa di depan kaki kita ya, ada barang apa sehingga kita bisa tersandung. Nah anak-anak, bayangkan orang yang mengalami kebutaan, dia tentu saja akan mengalami kesulitan. Nah, kita yang tadi saja Kak Oni ajak berhitung, menutup mata, berhitung 1 sampai 10 saja rasanya nggak betah ya. Lama sekali nih Kak Oni hitungnya, kok nggak cepet-cepet gitu ya. Nah, bayangkan dengan cerita firman Tuhan yang akan kalian dengar pagi ini tentang seseorang yang mengalami kebutaan sejak ia dari lahir. Waduh, betapa beratnya ya pastinya. Nah, kita mau dengarkan dulu cerita firman Tuhan. Apakah dia akan buta selamanya ataukah dia akan sembuh dari kebutaannya? Semua anak-anak GP Kids, duduk yang manis. Kita mau saksikan dulu video berikut ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Benar, dialah ini. "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Kata orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya,
Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu, katanya. Aku percaya, Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Ya anak-anak GP Kids, itulah tadi cerita tentang orang yang mengalami kebutaan sejak ia lahir. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia bisa melihat lagi. Dan orang tersebut sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dari cerita firman Tuhan hari ini, kita mau belajar bahwa ketika kita mengalami sakit, kita datang kepada Tuhan Yesus dengan iman percaya bahwa hanya satu-satunya Tuhan Yesuslah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Lalu ketika kita mengalami sakit, kita juga jangan mudah marah-marah atau mengeluh kepada Tuhan Yesus. Misalnya dengan berkata, Tuhan Yesus, kenapa kok aku sakit? Kenapa kok cuma aku yang sakit sedangkan mereka tidak? Atau berkata, Tuhan ini nggak sayang sama aku, Tuhan ini nggak adil Tuhan buat saya. Tapi kalian bisa melakukan hal yang sebaliknya dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan selalu berkata bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik buat kita. Nah anak-anak, Tuhan memang terkadang izinkan segala sesuatu atau sesuatu hal yang tidak baik seperti sakit ya bisa terjadi kepada diri kita. Sebab Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, menyatakan karyanya bagi kita. Seperti orang buta tadi, Tuhan izinkan ada orang yang mengalami kebutaan sejak lahir supaya setiap orang yang hadir pada waktu itu mereka bisa menyaksikan kuasa Tuhan, mereka bisa menyaksikan mujizat Tuhan sehingga banyak orang yang percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Nah anak-anak, ketika Tuhan izinkan kalian mengalami sakit, ingat, jangan marah, jangan mengeluh kepada Tuhan, tetapi kalian tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi jangan khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidupmu atau mungkin sakit apapun yang kalian terima saat ini, Tuhan itu ingin mendatangkan kebaikan buat kita. Dan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia terus bekerja. Dia terus menyatakan karyanya yang indah untuk kita. Jadi anak-anak, kalian ketika kalian mengalami sakit, atau misalnya kalian tidak pernah mengalami sakit, bagaimana mungkin kalian bisa melihat kuasa Tuhan terjadi? Bagaimana mungkin kalian bisa melihat atau merasakan mengalami mujizat Tuhan dalam hidupmu? Jadi anak-anak tetap percaya kepada kuasa Tuhan dan tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu sungguh amat baik buat kita. Ya anak-anak GP Kids, kau ini percaya semua anak-anak GP Kids tetap mengasihi Tuhan dan tetap percaya akan kuasa Tuhan. Anak-anak, sebentar kau ini akan memberikan sebuah video pujian tentang seorang anak Tuhan yang dipakai Tuhan meskipun dia mengalami keterbatasan ya, tapi dia dipakai Tuhan dengan luar biasa melalui suaranya yang indah dan juga melalui permainan alat musiknya yang sangat indah. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ya anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan atau mendengarkan pujian yang sungguh amat indah yang dinyanyikan oleh Gracia Epifania. Gracia ini mengalami kebutaan sejak dia lahir, tetapi Tuhan Yesus mau memakai Gracia ini dengan luar biasa, menjadi berkat buat setiap orang dengan talenta yang dia miliki. Meskipun dia buta, tetapi dia bisa memainkan alat musik piano dengan sangat hebat, dan juga dia bernyanyi dengan suara yang sangat merdu. Nah anak-anak, tetapi pada waktu dia lahir ya, di awal-awal kelahirannya, banyak orang ketika mereka bertemu dengan Gracia, mereka selalu berkata Gracia ini sungguh amat jelek sekali dan Gracia ini menakutkan seperti hantu. Tetapi ada seorang hamba Tuhan yang berkata kepada keluarganya, ini kesaksian dari keluarganya, bahwa Gracia ini tidak akan mempermalukan keluarganya, tetapi Gracia ini akan dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan betul, Tuhan memakai Gracia dengan luar biasa. Kalian sendiri bisa menyaksikan betapa hebatnya Gracia memainkan piano, bahkan dia juga menyanyi dengan suaranya amat merdu. Nah anak-anak, Gracia meskipun dengan keterbatasan yang dia miliki, meskipun dia tidak bisa melihat, tetapi dia tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Dia tetap melihat bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada buat Gracia dan mengasihi Gracia. Saat ini, maukah kita juga seperti Gracia yang tetap mengucap syukur dengan apapun keadaan yang kita alami saat ini? Ketika Tuhan izinkan untuk mengalami sakit, maukah kalian tetap mengucap syukur dan berkata bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik, sungguh amat baik buat kita?
Kak Oni percaya semua anak-anak GP Kids memiliki iman percaya yang sungguh amat besar kepada Tuhan. Ya anak-anak, tetap setia mengasihi Tuhan dan tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya anak-anak, kita akan mengulang ayat firman Tuhan hari ini dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke anak-anak GP Kids, minggu ini ada teman kita yang berulang tahun. Kita mau ucapkan selamat ulang tahun dulu buat adik kecil kita, yaitu Keona. Halo Keona, selamat ulang tahun ya. Tetap sehat, panjang umur, dan terus diberkati Tuhan. Dan satu lagi, hari ini juga ada yang berulang tahun, yaitu Tante Sally, guru sekolah minggu kita. Kalian pasti sudah rindu ya dengan Tante Sally dan juga guru-guru yang lain. Tapi hari ini Tante Sally juga berulang tahun. Kita mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Tante Sally. Selamat ulang tahun Tante Sally. Tuhan Yesus memberkati Tante Sally dengan luar biasa. Sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini, mari semua anak-anak GP Kids duduk yang manis, lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan mengucap syukur buat cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, Engkau sangat baik. Tolong Tuhan, Engkau ajarkan kepada anak-anak untuk selalu bersyukur di dalam setiap keadaan. Tuhan, jikalau ada anak-anak atau keluarga, setiap anak-anak GP Kids yang sakit atau lemah tubuh, Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang lawat, dan Tuhan, Engkau yang sembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Kiona Tuhan yang berulang tahun. Tuhan, tolong jamah Kiona, berkati perkembangannya Tuhan, berikan kesehatan, tambahkan kepandaian, hikmat, biarlah hidup Kiona boleh hidup takut akan Engkau. Terangi hidupnya Tuhan, biarlah Kiona semakin mengasihi Engkau. Tuhan, guru kami Tante Sally berulang tahun. Tuhan, Engkau yang memberkati Tante Sally. Berikan Tante Sally kesehatan, kebahagiaan. Biarlah Tante Sally selalu hidup di dalam naungan-Mu. Tuhan, Engkau yang selalu ada buat Tante Sally. Engkau yang mencurahkan berkat-berkat-Mu buat Tante Sally. Tuhan, biarlah perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu selalu ada buat Tante Sally. Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak beserta keluarga mereka, juga buat semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang selalu memberkati kami semua. Engkau yang melindungi kami semua di saat pandemi ini Tuhan. Engkau yang ada buat kami ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap ada dalam naungan-Mu. Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan Engkau yang melindungi dari virus corona ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau yang selalu tutup bungkus tubuh kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah hidup kami terus mengasihi Engkau. Kami boleh semakin mencintai Engkau, dan kami semakin
tekun kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan hidup anak-anak-Mu, juga guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak GP Kids, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Teruslah menjadi anak-anak Tuhan yang mengucap syukur dalam setiap keadaan dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu amat baik buat kita. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.